Yang kita tahu kalau ibu bekerja atau wanita karir kan sibuk, hampir tidak ada waktu apalagi untuk mengamalkan sholawat sebanyak itu. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Suka ada yang tanya ya teman-teman, Kak, kakak kok bisa sih ngamalin sholawat sebanyak itu? Kok sempet? Gimana cara membagi waktunya? Sedangkan aku seorang ibu bekerja, atau aku seorang wanita karir. Gimana tuh caraku membagi waktunya? Yang kita tahu kalau ibu bekerja atau wanita karir kan sibuk, hampir tidak ada waktu apalagi untuk mengamalkan sholawat sebanyak itu. Oke, aku akan mencoba membantu ya. Ini sesuai dengan pengalaman pribadiku sendiri, teman-teman. Jadi ngarang-ngarang, no teori, tapi memang real yang aku alami. Ini yang pertama yang harus kita garis bawahi dalam mengamalkan sholawat adalah ngamalin sholawat itu kan adalah suatu kebaikan ya. Artinya kita sedang melakukan atau sesuatu amal yang baik. Jadi kalau kita mau ngamalin sholawat, nggak perlu menunggu kitanya seperti apa dulu. Oh, aku masih banyak dosa, Kak. Oh, aku masih belum sealim itu, Kak. Oh, aku belum berjilbab, Kak. Oh, aku dan lain sebagainya. Kalau untuk ngamalin sholawat, teman-teman perlu diketahui, tidak menunggu untuk kita sempurna terlebih dahulu. Justru dengan memulai, dengan mengawali mengamalkan sholawat, lah justru hidup kamu jadi lebih tertata, termasuk urusan batin, urusan ibadah, dan lain sebagainya. Baru yang kedua, nah ketika nih kita memutuskan untuk mengamalkan sholawat, nggak perlu terlalu dibawa pusing gitu ya. Aku setelah subuh, aku harus sholawat sebanyak ini. Nanti setelah asar sebanyak ini. Oh nanti aku setelah sholat duha sebanyak ini. Nggak perlu dipikir serumit itu, teman-teman. Lakukanlah sesuai dengan waktu senggangmu aja. Ya kan, misalkan ini untuk ibu yang bekerja ya. Setelah subuh itu ada waktu senggang. Ya lakukan saat itu. Tuh. Nggak usah banyak-banyak. Misalkan setelah subuh namanya ibu-ibu kan kita keburu mau masak atau apa gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nggak usah dipaksakan gitu. Jadi poinnya adalah ngamalin sholawat pada setiap orang antara A dan B dan C itu kecocokannya nggak sama. Itu nanti seiring berjalannya waktu kita itu pasti akan dapat klopnya gitu. Oh, klop dengan sholawat yang ini. Oh, aku enaknya ngamalinnya di waktu ini. Oh, aku maunya jumlahnya sekian-sekian. Itu masing-masing, teman-teman, disesuaikan dengan diri dan kesibukan masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, misalkan aku, wah dia tuh bisa 10.000, aku bisanya cuma 1.000. Itu nggak usah khawatir. Allah Maha tahu kok. Kita sudah sangat berusaha dengan kesibukan kita sehari-hari yang seperti itu. Kemudian ini hal yang paling penting sekali, teman-teman ya. Ini yang terakhir, poin terakhir, tapi ini yang paling penting sekali. Ketika nih kita sedang berusaha ya, sedang berusaha untuk mengamalkan sholawat, kita sempatkan tuh di salah-salah kesibukan kita untuk mendahulukan ibadah, mendahulukan sholawat. Ini aku ibadah artinya nggak hanya sholawat aja ya, ya ibadah sholatmu di tempat waktu, sholatmu tepat waktu mungkin, atau ibadah baca Quran, kemudian ibadah qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya ya. Ini artinya ibadah secara keseluruhan. Ketika kamu mendahulukan ibadahmu, maka insya Allah untuk urusan dunia itu mengikuti. Ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kita lagi sibuk ya, kalau aku sendiri sebagai ibu rumah tangga nih ya, kemudian setelah asar itu biasanya aku punya kesibukan lagi kan. Kesibukannya adalah ngurusin anak mandi sore, kemudian suapin anak, kemudian masak untuk malamnya, sama beberes-beberes gitu ya. Tapi ketika kita menekan urusan itu dulu, kita dahulukan untuk sholawatnya. Jadi setelah azan asar, sholat asar, kemudian aku sempatkan waktu untuk sholawatan. Yaitu yang aku amalkan adalah sholawat Jibril yang 4.444. Aku sempat-sempatin tuh misal asar jam 3, aku sholawatan sama sholatnya itu sampai jam 4 baru selesai. Dengan aku memilih sholawatan dulu, kemudian aku jadi nggak punya waktu untuk bersih-bersih, enggak. Justru dengan begitu, jadi kayak semuanya ke handle gitu loh. Handle dengan cepat,
sholawat aku selesai, ibadahku selesai, beres-beres rumah juga terhandle, beres-beres rumah juga selesai dengan tepat waktu. Justru malah lebih efektif ketika aku memilih untuk sholawatan dulu daripada aku langsung bergegas mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika kita mendahulukan urusan kita kepada yang di atas, kepada Allah, itu maka otomatis yang lain urusan dunianya itu pasti mengikuti di belakangnya gitu. Jadi apalagi untuk ibu-ibu yang bekerja ya, teman aku tahu sekali karena aku dulu pernah bekerja, aku tahu sekali capeknya luar biasa, sibukannya luar biasa. Ya itu tadi disesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing karena Allah maha tahu kok. Kemudian tadi kalau sudah dimulai, ya penting dimulai aja dulu, nggak usah khawatir nantinya, aduh gimana waktunya ya, gimana bagi waktunya ya. Ya itu tadi pasti ke handle. Oke baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seperti itu ke aku. Ya nggak ada yang nggak bisa selagi Allah sudah kasih pencerahan, selagi Allah sudah kasih kesempatan, sudah kasih apa istilahnya hidayah untuk bersolawat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.